Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para orang tua, siswa siswi SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, serta anak-anakku, Anda semua yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, curahan rahmat dari Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini masih bersama Pak Kuswanto, insyaallah. Dan tema kali ini adalah tema matrikulasi Quran. Jadi sebelum Anda semua nanti menjadi penghafal Quran ya di SMPT Buah Hati ini, maka selama sekian kurang lebih mungkin ada sebulan Anda akan diberikan pembekalan terkait ya masalah-masalah kurikulum Al-Quran, baik secara teori maupun praktek. Ya, semoga dengan pembekalan ini ya anak semua nanti pada saatnya akan menjadi seorang penghafal Al-Quran yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan di dunia maupun akan mendapatkan pahala-pahala di akhirat nanti, insyaallah. Ya, semoga dengan acara ini atau dengan program ini kita semua akan menjadi penghafal Quran yang baik bacaannya, yang tartil, ya, kemudian memahami isinya dan menjadi orang-orang yang mengamalkan daripada Al-Quran tersebut. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari agar lebih berkah acara di saat ini kita buka dengan bersama-sama membaca ya Ummul Kitab, ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga dengan dibacakannya Ummul Kitab Al-Fatihah akan menambah keberkahan ya, acara kita pada saat ini, insyaallah. Ananda yang dirahmati Allah SWT yang kami cintai, tentunya bahwa salah satu program unggulan yang ada di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap adalah Tahfidzul Quran, ya, di mana anak-anak sekalian, Ananda sekalian diwajibkan untuk mengikuti program hafalan Al-Quran, ya. Tentunya ya sebelum anak-anak menghafal maka perlu ada satu matrikulasi atau perbaikan bacaan, ya. Jadi semuanya yang ya masuk ke SMP Buah Hati ini akan diberikan program yang sama, yaitu apa? Kewajiban untuk yang melaksanakan ya hafalan Al-Quran. Baik, ya, sebelum kita panjang lebar bercerita tentang kurikulum Al-Quran, ya, maka yang pertama kami akan sampaikan tentang bagaimana visi ke depan ya pembelajaran Al-Quran yang ada di SMP IT Buah Hati Cilacap, ya.
Yang pertama, bahwa di program ketahfidzan ini atau di unit ketahfidzan ya, itu programnya adalah visinya bagaimana mencetak ya generasi muslim yang punya bacaan Al-Quran standar ya, mempunyai bacaan Al-Quran yang standar yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidiyah ya, yang sesuai, yang mendekati sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ya. Jadi bacaan yang standar itu harus betul, panjang pendeknya dan seterusnya ya. Yang kedua, bagi anak-anak yang masuk ya ke SMP Buah Hati ini, maka semuanya akan mengikuti program perbaikan bacaan ya. Jika kemudian di dalam matrikulasi ada 1 hari, kemudian sepekan sudah baik, maka bisa langsung menghafal ya, langsung bisa menghafal ya. Jadi mencetak generasi yang Quran ya, yang bisa mempunyai bacaan yang standar ya. Kemudian standar itu adalah auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi bacanya tartil, tapi itu pelan-pelan ya, bagus ya, sesuai bagus ya, benar sesuai tajwid dan bagus ya, dengan lagam yang diajarkan di program ketahfidzan ini. Kemudian yang kedua ya, selain bacaan tartil, kemudian mencetak lagi menjadi seorang penghafal Quran ya, yang mutqin. Nah ini ya, jadi sudah bacanya bagus, kemudian mulai menghafal Quran ya, hafalannya itu mutqin. Apa tuh mutqin? Mutqin itu hafalannya kuat, tidak gampang lupa ya. Kemudian setelah hafalannya mutqin, tidak hanya sekedar itu ya, maka nanti setelah mereka punya hafalan mungkin ya, berusaha lagi agar menjadi generasi Qurani yang mengamalkan isi Al-Quran ya, karena bahwa tujuan daripada interaksi kita dengan Quran, baik dengan membaca dan menghafal, tujuannya adalah tazkiyatun nufus atau perbaikan jiwa-jiwa kita, perbaikan diri kita. Semakin baik bacaannya ya, semakin sering dia membaca, semakin sering dia menghafalkan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka semakin banyak hafalannya juga, semakin baik akhlaknya, semakin baik perkataannya ya, perkataan kepada siapapun ya. Jadi semakin baik akhlaknya ya. Bagusnya bacaan seorang, banyaknya hafalan seorang siswa ya, di antara semua, maka harus berbanding lurus dengan perbaikan akhlaknya, semakin baik ya. Tidak hanya hafalannya yang bagus, hafalannya banyak, tapi ternyata akhlaknya masih kurang baik ya. Misalkan hafalannya banyak, taman masih suka bully temennya. Hafalannya banyak, kurang hormat dengan gurunya. Nah, kita ingin mempunyai ya siswa-siswi penghafal Quran, para santri yang ya hafalannya bagus, juga hasilnya nanti adalah akhlaknya juga baik, bagus. Seperti itu visinya untuk ke depan ya. Ya oke, itu visi dan visi kita ya di dalam unit ketahfidzan. Nah, kemudian ya target kita, ini target kurikulumnya ya, lulus dari SMP IT Buah Hati ini ya, itu targetnya adalah 6 juz. Wah, 6 juz sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Iya. Insyaallah semoga bisa mencapainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. 6 juz, tetapi yang diujikan itu hanya 2 juz saja, yaitu juz 30 dan juz 29 ya. Sisanya yang 4 juz ya, juz 28, 27 ya, 26 dan juz 1 hanya setoran saja ya, setoran saja. Itu targetnya. Tapi kemudian apabila ada seorang santri yang kepengen, wah Pak, saya pengen menghatamkan Quran 30 juz ya, tidak hanya 6 juz tapi
30 juz. Oke, baik, bagus ya. Bagus, karena itu harapan kami ya. Itu kan minimal 6 juz ya. Kalau yang mampu lebih daripada itu ya, maka kami di unit Tafidan akan memfasilitasi ya bagaimana caranya agar anak-anak ini kita dorong, kita bimbing agar bisa mencapai 30 juz sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Nah, itu ya. Jadi itulah target dari unit ketafidan, yaitu 6 juz, yang 2 juz diujikan. Diujikan bagaimana? Jadi setelah ananda sekalian itu ya menghafal setoran juz 30 selesai, kemudian ujian 5 halaman, maka ujian 1 juz dalam sekali duduk, maksudnya gitu ya. Ya, kan 1 juz duduk itu namanya diujikan ya. Tapi kalau tidak diujikan ya cuma setoran 1 halaman, 2 halaman selesai, itu setoran biasa saja tanpa diujikan kemudian. Jadi yang diujikan hanya juz 30 dan juz 29 ya. Baik ya, jadi itu ya target dari kurikulum tahfidz. Kemudian yang selanjutnya adalah sudah saya sampaikan di depan bahwa selama 3 bulan ini anak-anak akan mengalami yang namanya matrikulasi ya, atau tahsin bacaan Qur'annya. Jadi semua anak-anak yang baik dari SMP baik dari SD Buah Hati ya, ataupun dari SD di luar Buah Hati ya, yang sudah punya hafalan banyak atau hafalan sedikit, semuanya akan mengalami yang namanya matrikulasi atau perbaikan bacaan semuanya ya. Jika kemudian di program matrikulasi kok ada yang sudah layak untuk menghafal, selanjutnya ya akan diteruskan ya, akan teruskan untuk menghafal gitu ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana nanti saya layak untuk melanjutkan menghafal atau gimana, nanti bisa ditanyakan ke pendamping kelompoknya masing-masing ya, karena sudah dibagi ya, tiap kelas dibagi sekian kelompok dan sudah diampu oleh ustadz dan ustadzahnya masing-masing, musyrif dan musyrifahnya masing-masing, pembimbing Al-Qur'annya. Silakan tanyakan, saya termasuk anak-anak yang seperti apa ya, nanti ditanyakan ya. Karena mungkin ada yang tanya, mungkin ada Mas Azam dari SDT Buhati, Pak saya sudah pernah ujian mungkin sama Pak Kuswanto ya, juz 30, bagaimana nanti di SMP IT Buhati, apakah setoran ulang atau gimana? Nanti bisa ditanyakan langsung kepada ustadz dan ustadzahnya, musyrif dan musyrifahnya masing-masing ya, nanti seperti itu ya. Insya Allah akan mendalami atau matrikulasi perbaikan bacaan selama kurang lebih mungkin 1-3 bulan ini ya. Jadi itu anak-anak yang terkait dengan pemaparan tentang kurikulumnya, visi dan misi pembelajaran Al-Quran atau unit ketafidan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan ke pendamping kelompoknya masing-masing ya, terkait dengan nanti bagaimana pembelajarannya akan nanti disampaikan rinci oleh pendamping kelompoknya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah Pak Kuswan akan sampaikan tentang sedikit ya dinamika menghafal ya, dinamika menghafal bagi para santri, bekal yang dapat diambil atau yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan harus diamalkan ketika anak-anak akan menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran di SMP Buah Hati. Yang pertama harus meluruskan niat, sekali lagi meluruskan niat ya. Janganlah kita menghafal, belajar Al-Quran ya dengan niat yang salah. Misalkan saya ingin menjadi penghafal Quran ya, untuk supaya terkenal, menjadi qori yang terkenal di mana-mana jadi imam ya, sholat id, sholat idul apa kan uangnya banyak, enggak. Jadi kita menghafal Quran adalah lillahi ta'ala, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita meniatkan, saya ingin menghafal Quran, ingin mempersembahkan mahkota terindah untuk ayah bunda di surga, saya ingin menjadi seorang hafiz
dan hafizah, nggak apa-apa. Kalau saya ingin berbakti kepada orang tua, nggak apa-apa. Ya saya kepengen cerdas, ya, nggak gampang pikun kalau tua nanti, ya. Karena ada sebuah keterangan bahwasanya kalau menghafal Quran tuh, ya, besar itu nggak gampang lupa, katanya, ya. Terus kalau menghafal Quran itu besok itu jadi semakin cerdas, daya ingatnya tambah bagus. Nah, itu efek-efek daripada menghafal Quran. Ya, nggak masalah. Yang penting diniatkan untuk lillahi ta'ala, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar, ya. Sabar di dalam, ya, menghafal Al-Quran, karena nanti anak-anak akan ada ujian, ya. Di dalam menghafal Quran itu ada ujian, mungkin setor satu halaman surat Al-Ikhlas sampai Anas 5 kali nggak lulus, harus sabar. Jangan sampai mengatakan, oh saya nggak bakat jadi menghafal Quran, oh, saya menyerah, dan seterusnya. Harus sabar, ya. Ujian satu juz ini diulang-ulang terus, harus sabar. Kuncinya adalah sabar, sebagaimana Ustadz kemarin sampaikan ketika memberi pembekalan tentang syarat mendapatkan ilmu, juga harus sabar. Menghafal juga harus sabar, ya. Kemudian selanjutnya, ya, kalau mengulang-ulang hafal-hafal kan berarti pahalanya nambah terus, diulang lagi pahalanya nambah terus. Tidak ada ruginya kalau kalian semua itu mengulang-ulang hafalan, yang jelas tambah pahala. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya harus istiqomah. Ya, misalkan hari ini setoran satu halaman, seminggu udah stop. Ya. Hari mendingan setoran 5 baris tapi continue terus istiqomah, karena juga menghafal butuh yang namanya istiqomah, ya. Sedikit dulu, nanti lama-lama jadi banyak dan seterusnya. Jangan banyak, cuman sebulan sekali setor satu lembar, sebulan sekali, ya. Harus istiqomah, ya. Kalau sesuai dengan targetnya berarti setiap hari anak-anak harus menghafal minimal 6 baris, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, supaya memenuhi target 6 juz ketika lulus di SMPIT Buah Hati, ya. Bagaimana kalau nggak memenuhi target? Ya, yang penting tugas kita adalah berusaha terus. Ya, berusaha terus, tadi ya sampaikan istiqomah untuk menambah hafalan sedikit demi sedikit, ya. Bagi anak-anak yang masih belum bisa menghafal, mungkin selama 3 bulan kok, oh bacanya masih belum bagus selama 3 bulan, ya, bersabar saja sampai bacanya bagus, baru mulai boleh menghafal. Kalau belum bagus, ya belum boleh mulai menghafal, harus sabar menunggu. Oh, nanti kalau yang lain temennya lulus 6 juz, saya baru 1 juz, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha sekuat tenaga, istiqomah, ya. Jangan lihat hasilnya, tapi lihat usahanya. Ustaz akan melihat bagaimana usaha kalian untuk menghafalkan Al-Quran, ya. Ya. Jadi itu, ya, ikhlas, sabar, istiqomah dalam menghafal. Yang selanjutnya adalah jujur. Kenapa jujur? Karena kita akan melakukan pembelajaran, ya, dari rumah, di mana kalian setoran hafalan lewat media gadget HP. Kadang-kala tidak terjadi, ya, ketika nanti setoran lewat video call, ya, setoran video call, Qurannya ditaruh di mana? Nanti kalau setoran sambil ngirik-ngirik ini, a'udzubillahi minasyaitonir amma yatasaalun, ya, itu kelihatan, ya, kelihatan. Orang yang jujur dan jujur itu akan kelihatan, ya. Jadi kalian harus jujur. Kalau menghafal, ya hafalan, bukan membaca, ya. Karena kalian tuh malu, ya, belum punya setoran, belum punya ayat yang dihafal, akhirnya apa? Tidak jujur setoran dengan membaca. Padahal kan sudah menghafal, malah membaca. Ini namanya tidak jujur. Dan tidak jujur adalah ciri-ciri orang munafik, ya. Nah, ya, orang munafik itu tempatnya di mana? Di dasar neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus jujur ketika kita melakukan, ya, setoran hafalan.
ya, karena banyak kasus seperti itu. Nah nanti jika yang rugi siapa? Bukan Pak Guru, ya, yang rugi kalian sendiri, rugi dunia dan akhirat. Nanti kalau pas diuji ternyata pas masa pandemi selesai, kalian ujiannya tatap muka, ya dulu pas setorannya itu pakai nyontek Al-Quran, ya, dan ustadznya nggak tahu ataupun tahu tapi diem aja, dibiarin aja misalkan, ya nanti sudah pandemi selesai tatap muka, kalian nggak bisa, yang malu siapa? Kalian, ya. Yang rugi adalah kalian tidak jujur, mendapatkan dosa dari Allah SWT. Oke, itu mungkin kira-kira ya, sedikit dari tips-tips yang menghafal yang sangat urgen yang kami sampaikan, ya, supaya bisa menjadi pemahaman dan bisa diamalkan nanti ketika program tahfidz dan seterusnya digulirkan, ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan program ketahfidzan, kurikulum dan kiat-kiat yang bisa Anda sekalian praktekkan ketika program menjalani atau mengikuti program tahfidzul Quran, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ya. Oh iya, jangan lupa satu lagi. Maaf. Setelah tadi jujur, yang selanjutnya adalah mohon doa kepada ayah, bunda, abi, umi. Abi, umi, ya, Ananda mau menghafalkan Al-Qur'an. Doakan supaya apa? Supaya diberi kemudahan bisa menemui target minimal 6 juz, ya, ketika lulus di SMIT Buah Hati. Atau ya bunda, semoga saya bisa selesai 30 juz di SMIT Buah Hati. Apakah mungkin? Mungkin, karena banyak kisah nyata yang terjadi, ya. Ternyata SMP bisa di tengah kesibukan, ya, paginya harus belajar di sekolah, kemudian di asrama ternyata mampu menyelesaikan setoran 30 juz, ya. Jadi mohon doa, mohon restu kepada ayah bunda supaya kalian mendapatkan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Quran. Demikian sedikit tentang program tahfidzan dan kiat-kiat menghafal, ya. Semoga nanti kalian semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hafiz dan hafizah yang bacaannya bagus, ya, hafalannya tartil, dan akhlaknya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang Qurani, sebagaimana Rasulullah yang akhlaknya itu luar biasa, ya, seperti Al-Quran yang berjalan kemana-mana, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Demikian, ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Kita akhiri akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.